Berlatar waktu di masa depan di mana manusia berusaha untuk mengurangi terjadinya pemanasan global dengan menciptakan sebuah mesin pengatur iklim dan cuaca. Namun tanpa diduga, mesin tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya yang kemudian berdampak buruk pada bumi hingga terjadinya bencana alam yang membuat salju turun terus-menerus tiada henti yang menyebabkan permukaan bumi diselimuti salju. Dampak buruk lainnya tentu saja banyak manusia yang mati termasuk hewan dan tumbuhan. Namun bagi manusia yang masih hidup, mereka terpaksa bertahan di dalam bunker dan menyebut diri mereka sebagai koloni. Film bergenre science fiction horror ini dirilis pada tahun 2013 yang dibintangi oleh Laurence Fishburne sebagai Bridge, Kevin Zegers sebagai Sam, Bill Paxton sebagai Mason, Charlotte Sullivan sebagai Kai, John Teh sebagai Victor, Atticus Mitchell sebagai Graydon, dan Drew Vergever sebagai pemimpin kanibal. Menarik bagaimana Jeff Renfrew sebagai sutradara meramu dan meracik para aktor-aktor tersebut di depan kamera. Tanpa perlu banyak basa-basi dan dengan intonasi yang biasa-biasa saja. Welcome to Review One. Film ini akan berfokus pada bunker yang dinamakan sebagai Koloni 7. Dimulai dengan akan dilaksanakannya eksekusi mati pada salah satu penghuni bunker Koloni 7, seorang lelaki tua bernama Hall. Penyebabnya, Hall dalam kondisi sakit-sakitan karena terkena flu. Meskipun telah dikarantina, Hall tidak juga sembuh, malah sakitnya semakin parah. Pada saat itu, flu menjadi penyakit yang sangat berbahaya seperti corona saat ini barangkali hingga menewaskan 20 orang dalam satu pekan. Sementara mereka tidak memiliki obat untuk menyembuhkan flu tersebut. Mason selaku orang yang ditugaskan mengeksekusi mati Hall dicegah oleh Sam. Sam meminta kepada Mason untuk memberikan Hall pilihan sebagaimana aturan yang telah mereka sepakati atau dibuat, di mana aturan tersebut menyatakan bahwa jika ada seseorang yang sakit di dalam bunker, mereka memiliki dua pilihan. Pertama, berjalan di atas salju, atau yang kedua, sebuah peluru. Mason tidak memperdulikan aturan tersebut dan langsung menembak mati Hall yang memilih untuk berjalan di atas salju. Koloni 7 sendiri adalah satu-satunya bunker yang paling banyak dihuni oleh manusia. Meskipun demikian, mereka hidup berkecukupan dengan memanfaatkan hewan ternak yang dipeliharanya di dalam bawah tanah dan biji-bijian yang disimpan juga dalam ruang bawah tanah. Satu-satunya masalah serius bagi mereka adalah flu. Tapi tunggu dulu, masalah serius sebenarnya akan segera mendatangi mereka. Dan masalah serius itu diawali ketika Bridge, seorang pemimpin Koloni 7, mendapat pesan dari Cooper. Cooper sendiri adalah seorang ahli komunikasi yang menerima sebuah panggilan sinyal darurat atau sebuah transmisi. Sebuah sinyal yang meminta bantuan dan sumber transmisi tersebut berasal dari Koloni 5, yang kemudian komunikasi mereka pun kemudian terputus. Bridge kemudian memerintahkan Cooper untuk mengumumkan pertemuan dadakan ke seluruh penghuni koloni di ruangan utama mereka untuk membahas hal tersebut. Seluruh penghuni koloni 7 pun berkumpul. Dalam perkumpulan tersebut, seorang anak kecil bernama Owen bersenggolan dengan Bridge, di mana bocah kecil tersebut berhasil mencuri pemantik milik Bridge. Namun sayangnya, Bridge mengetahui perbuatannya. Dasar bocah nakal. Bridge kemudian mengumumkan kepada seluruh koloni 7 bahwa koloni 5 mengirimkan sinyal darurat yang pertanda membutuhkan bantuan mereka karena kedua koloni tersebut terikat oleh sebuah perjanjian untuk saling menjaga. Bridge kemudian berencana membawa koloni 5 bukan dengan membawakan makanan sebagaimana yang ditentang Mason, tetapi dengan mengirimkan sebuah tim, di mana dirinya sendiri yang memimpin tim tersebut. Bridge hanya butuh 2 orang lagi yang bersedia ikut dalam timnya untuk membantunya memeriksa koloni 5. Awalnya, Bridge memilih Dexter yang memiliki pengalaman dan memiliki skill yang dibutuhkan selama di luar bunker. Dex pun menyetujuinya tanpa syarat. Sam yang melihat kondisi Dex terlihat tidak sehat dan lemah, Sam kemudian mengajukan dirinya sendiri menjadi salah satu bagian dari tim tersebut.
Kesediaan Sam menjadi tim tersebut sebenarnya mendapatkan ketidaksetujuan dari pacarnya, Kai. Dan salah satu anggota lainnya adalah Graydon, seorang anak muda yang meskipun masih remaja dan belum berpengalaman, Graydon percaya diri bahwa dirinya mampu bertahan hidup di luar bunker. Untuk menggantikan dirinya menjadi pemimpin, sementara Koloni 7, Bridge lebih mempercayakan kepada Kai daripada Mason. Namun tiba-tiba, semua orang terkejut dan segera membawa Dexter dan Elena ke ruang karantina. Mason dan Bridge kembali berbeda pendapat terhadap Dexter dan Elena. Mason yang merasa lebih berhak memimpin memberitahukan bahwa dirinya meragukan kemampuan Kai. Sam, Bridge, dan Graydon pun berangkat untuk memeriksa koloni 5 dan agar mereka terus terhubung, mereka berkomunikasi dengan radio. Sepanjang perjalanan mereka menyusuri hamparan salju di mana salju tersebut turun tiada henti sehingga mengubur semua bangunan. Salah satunya adalah sebuah mesin pengubah cuaca yang teronggok beku seperti raksasa dan dalam keadaan rusak. Mereka kemudian tiba di sebuah jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah dan melihat sebuah mobil terparkir dengan seorang mayat laki-laki dewasa membeku yang sedang menggenggam sepucuk pistol dan menemukan dua mayat lainnya, seorang ibu dan anak kecil di dalam mobil dengan bekas luka tembak di kening. Ketika hari menjelang petang, mereka menemukan sebuah bangkai helikopter bekas evakuasi medis yang juga teronggok di tengah hamparan salju yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk bermalam. Bridge menghubungi Cooper di koloni 7 dan memberitahukan bahwa mereka akan tiba di koloni 5 keesokan harinya. Sedangkan Cooper memberitahukan bahwa di koloni 7 keadaan Dex dan Elena di dalam karantina semakin parah. Keesokan paginya, Sam, Bridge, dan Graydon kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju koloni 5. Mereka tiba di depan sebuah pintu masuk koloni 5 dan menemukan genangan darah yang telah membeku di atas salju dan mencium bau asap dari dalam bunker koloni 5. Mereka kemudian masuk dengan menuruni tangga dan kembali menemukan genangan darah yang mengental di sepanjang lorong. Sam menanyakan jumlah terakhir orang yang tinggal di koloni 5 kepada Bridge. Bridge memberitahukan bahwa penghuni terakhir koloni 5 berjumlah 50 orang. Selama penelusurannya di lorong-lorong bunker koloni 5, mereka mendengar suara-suara seseorang yang sedang menghantamkan benda-benda keras dan menemukan beberapa bercak darah di dinding bunker. Mereka tiba di depan sebuah ruangan dengan pintu yang terkunci. Melihat permukaan pintu tersebut, Bridge menyimpulkan bahwa pintu tersebut mengalami banyak hantaman yang dilakukan oleh seseorang untuk membukanya. Graydon yang nampaknya mulai menunjukkan rasa takutnya meminta Bridge untuk membatalkan misi mereka dan kembali lagi. Namun tentu saja Bridge sebagai seorang pemimpin menolaknya. Sam kemudian berusaha membuka kunci pintu tersebut dengan alat seadanya dan dengan memanfaatkan keahlian yang dimilikinya, Sam akhirnya berhasil membuka pintu tersebut, tidak menemukan apapun selain seorang lelaki yang sedang tertidur. Sam kemudian menghampirinya dan tiba-tiba laki-laki tersebut mengaku bernama Leland. Leland mengungkapkan bahwa ia telah mengunci dirinya sendiri selama berhari-hari di dalam ruangan tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari apa kita belum tahu. Bridge mengatakan bahwa kedatangannya karena menerima sebuah transmisi sinyal darurat. Leland penuh dengan ketakutan seakan-akan sesuatu tengah mengancam keselamatan hidupnya. Mendengar kata sinyal dan transmisi, Leland kemudian menceritakan tentang transmisi barunya yang menerima sebuah transmisi dari sebuah tempat dan kemudian menunjukkan sebuah video di mana seseorang atau sekelompok orang di dalam video tersebut telah berhasil menciptakan sebuah mesin yang bisa mencairkan es, sehingga mereka memiliki tanah untuk ditanami dan matahari. Namun sayangnya mereka tidak memiliki biji-bijian untuk ditanam, sehingga mereka bersedia membantu siapapun yang datang ke tempat tersebut dengan syarat orang yang datang tersebut memiliki dan membawa benih untuk ditanam. Mereka kemudian memberitahukan lokasi di mana mereka berada. Leland yang mendapatkan koordinat transmisi orang yang ada di video tersebut mengirimkan sebuah tim untuk menemukan sumbernya.
Namun tim yang dikirimkannya tersebut tak pernah menemukan lokasinya. Tapi justru sebaliknya seseorang menemukan tim yang dikirimkan Leland tersebut dan mengikuti mereka hingga ke koloni 5. Namun Leland tak memberitahukan kepada Sam, Bridge, ataupun Graydon apa atau siapa yang telah mengikuti mereka, sehingga terjadi pembantaian di koloni 5, bunker yang kini ditempatinya. Oh, great. North 25 degrees is here. South there. Bridge berencana akan membawa Leland ke koloni 7, namun Leland menolaknya dan memilih untuk tetap tinggal di koloni 5. Bridge memerintahkan kepada Sam dan Graydon untuk membawa apa saja yang mungkin bisa berguna untuk mereka di perjalanan. Salah satunya adalah Bridge membawa bahan peledak. Graydon memberitahukan kepada koloni 7 bahwa misi telah selesai dan mereka akan kembali, namun gagal terhubung. Sam dan Bridge keluar dari ruangan, sementara Graydon yang membawa dan menggandeng Leland untuk keluar dari ruangan tersebut. Namun sampai di pintu ruangan tersebut, Leland mendorong Graydon dan kembali mengunci dirinya sendiri di ruangan tersebut. Mereka kemudian kembali mendengar suara-suara teriakan aneh dan ketukan. Mereka terus menyusuri lorong yang kemudian suara tersebut membawa mereka pada sebuah tempat di mana mereka menemukan sebuah ruangan yang terang dengan nyala api. Terlihat beberapa mayat manusia tergantung seperti hewan-hewan di penjagalan. Dan kita tahu bahwa suara ketukan tersebut berasal dari seseorang yang sedang memotong-motong mayat manusia dan beberapa orang lainnya sedang memakannya dan beberapa yang lainnya sedang tertidur. Dan kita sebut saja kelompok manusia tersebut sebagai kanibal. Kehadiran Sam, Bridge, dan Graydon di tempat tersebut diketahui oleh salah seorang dari mereka yang sedang memotong daging, yang kemudian langsung menyerangnya. Untuk melindungi dirinya sendiri, Sam kemudian menembaknya, dan tiba-tiba melihat hal mengerikan yang baru saja disaksikannya sepanjang hidupnya, Graydon yang ketakutan langsung melarikan diri meninggalkan Sam dan Bridge yang sibuk menembaki manusia kanibal tersebut. Semua manusia kanibal akhirnya bangun dari tidurnya dengan sebuah raungan sang pemimpinnya. Sam dan Bridge kemudian meninggalkan tempat tersebut dan para kanibal pun kemudian mengejarnya. Sementara itu, Graydon yang melarikan diri sendirian akhirnya tersesat di sebuah lorong dan tiba-tiba diserang oleh dua orang kanibal secara brutal. Sam dan Bridge kemudian menemukan Graydon dan berusaha menolongnya, namun sayangnya terlambat dan Graydon pun mati. Sam dan Bridge akhirnya berhasil keluar dari bunker koloni 5 dengan selamat. Bridge yang tadi menemukan dan membawa bahan peledak kemudian meledakkan pintu keluar bunker tersebut. Sam dan Bridge kemudian meninggalkan bunker koloni 5 untuk pulang ke koloni 7. Karena hari telah gelap, Sam dan Bridge kembali bermalam di dalam helikopter sebelum sampai ke koloni 7. Sam mempertanyakan kepada Bridge apa yang sebenarnya terjadi dengan orang-orang yang tadi menyerangnya. Bridge menjawab bahwa dirinya sendiri pun tidak tahu alasan orang-orang tersebut menjadi brutal. Namun berdasarkan pengalamannya, Bridge berkesimpulan hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan makanan atau kelaparan. Ngeri. Keesokan paginya, Sam yang mengamati koloni 5 dengan sebuah teropong melihat sekelompok kanibal tersebut dengan jumlah yang cukup banyak sedang menuju ke arah mereka dengan mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan di atas permukaan salju. Hal inilah sebenarnya yang juga terjadi pada tim Leland hingga para kanibal tersebut bisa mencapai koloni 5 dan membantainya. Sam dan Bridge segera meninggalkan bangkai helikopter menuju ke jembatan.
Satu-satunya cara agar kanibal tersebut tidak sampai ke koloni 7 adalah dengan memutus jalan mereka. Bridge kemudian merencanakan untuk memutus jalan para kanibal tersebut dengan menghancurkan jembatan dengan bahan peledak yang tadi dibawanya. Sampai di sini rencananya berjalan mulus dan sesuai harapan. Namun peledak yang telah dinyalakan dan dipasang dengan sempurna tiba-tiba sumbunya mati. Sementara itu para kanibal semakin dekat. Bridge kembali menyalakan sumbu peledaknya. Berhasil, namun para kanibal tersebut pun telah dekat dan menyerangnya. Hingga akhirnya Bridge berhasil memutus jembatan tersebut dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan para kanibal tersebut tidak bisa melakukan apapun untuk mengejar Sam selain pemimpinnya yang memandangi Sam penuh dendam. Sementara itu di luar bunker koloni 7, Mason mengeksekusi mati salah seorang penghuni bunker. Kai kemudian datang dan terjadi perselisihan dengan Mason. Dan tiba-tiba Sam berteriak dan meminta pertolongan. Kai segera menjemputnya sementara usaha Mason untuk mengeksekusi mati Dexter gagal. Kai yang berusaha menyelamatkan Sam dihantam oleh Mason hingga pingsan. Saat Sam bangun dari pingsannya, Sam telah dikelilingi beberapa orang penghuni bunker. Salah satunya adalah Victor yang mempertanyakan anaknya, Graydon. Where is he? Where's my book? Sam memberitahukan bahwa Graydon dan Bridge telah tewas. Mason kemudian datang menghampiri Sam dan tanpa basa-basi langsung memborgol tangannya. Mason kemudian menobatkan dirinya sebagai pemimpin dan mencetuskan peraturan baru. Victor bertanya kepada Sam apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Sam menceritakan semua yang telah ditemukannya di koloni 5 dan menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya termasuk orang-orang yang telah membantai koloni 5 yang kemudian dijadikan makanan oleh mereka. Orang-orang tersebut sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat mereka atau koloni 7. Sam menyarankan semua koloni 7 untuk meninggalkan bunker dan pergi ke tempat di mana ada tanah dan sinar matahari dan Sam bersedia membawa ke tempat tersebut. Mendengar hal tersebut, Mason tidak mempercayai cerita Sam dan memerintahkan kepada semua penghuni untuk tetap tinggal di bunker. Sam kemudian ditinggalkan sendirian. Di saat bersamaan, Owen masuk dan berhasil mencuri kunci borgol dari Mason dan memberikannya kepada Sam. Mason bersama Victor kemudian keluar bunker untuk mengecek kebenaran apa yang dikatakan Sam, namun tidak menemukan orang-orang yang dimaksud oleh Sam. Victor percaya pada Sam bahwa Sam tidak pernah berbohong. Untuk itulah Victor menyarankan kepada Mason untuk bersiap-siap seandainya orang yang dimaksud Sam benar-benar ada dan datang. Di ruangan lain di dalam bunker, Sam yang telah melepaskan borgolnya kemudian berhasil menemukan Kai yang dalam keadaan terikat dan kemudian melepaskannya. Sementara itu, Mason dan Victor sudah berada di ruangan kontrol, di mana ruangan tersebut berfungsi untuk mengetahui keadaan di sekeliling luar bunker melalui monitor kamera pengawas. Kemudian seseorang datang dan melaporkan kepada Mason bahwa Sam telah melarikan diri. Mason kemudian meraba semua kantongnya dan tidak menemukan apa yang dicarinya, yang kemudian mengutuk apa yang telah dilakukan Owen yang berhasil mencuri kunci borgol darinya sebagai bajingan kecil. Mason serta Victor kemudian meninggalkan ruangan kontrol tanpa meninggalkan siapapun di ruangan tersebut untuk menangkap Sam, salah satu kecerobohan yang dibuat oleh mereka. Sam bersama dengan Kai sedang berusaha mencari koordinat lokasi tempat yang dimaksud oleh Leland dengan sebuah komputer satelit milik Kai. Sam berhasil menemukan lokasinya dan kemudian membawa biji-bijian. Namun ketika mereka akan meninggalkan bunker, Mason menemukan mereka dan tiba-tiba terdengar suara ketukan.
Ketika mereka kembali ke ruangan kontrol, ternyata para kanibal yang tadi diceritakan Sam telah berada di luar bunker, memperlihatkan potongan kepala Dexter ke kamera dan kemudian menghancurkan kamera tersebut dan sedang berusaha masuk ke dalam bunker. Sebagian penghuni bunker berusaha bersembunyi, sementara Mason dan penghuni lainnya menyambut kedatangan mereka dan tiba-tiba Victor berusaha menghentikan mereka. Namun saat berhadapan dengan dedengkotnya atau pemimpin kanibal tersebut, Victor terbunuh. Karena jumlah kanibal tersebut terlalu banyak sehingga Sam dan kawan-kawannya kewalahan, akhirnya melarikan diri dan bersembunyi. Sementara itu, Mason berhasil menyelamatkan dirinya hingga sampai ke sebuah ruangan di mana penghuni yang masih hidup bersembunyi. Melihat Sam dan Kai di belakangnya sedang dikejar para kanibal, Mason langsung menutup pintu ruangan tersebut dan menguncinya. Untungnya salah satu dari mereka berhasil menghantam Mason dengan senapan dan membuka pintunya. Di luar pintu, para kanibal bersama pimpinannya berusaha mendobrak pintu tersebut. Merasa bahwa pintu tersebut tidak akan cukup untuk menahan kanibal, Sam mencari jalan keluar dengan membuka saluran udara. Sementara Mason tetap keras kepala dan memerintahkan seluruh penghuni untuk tidak meninggalkan ruangan tersebut. Namun para penghuni bunker yang tersisa tidak mengindahkan perintahnya, mereka justru mengikuti perintah Kai untuk meninggalkan Mason. Ketika semua penghuni bunker yang tersisa meninggalkan ruangan, Mason tetap tinggal di ruangan sendirian. Sam yang terakhir keluar dari ruangan tersebut memberikan sepucuk pistol kepada Mason. Sementara itu para kanibal berhasil mendobrak pintunya. Mason yang tak bisa melarikan diri lagi kemudian menembak sebuah tabung gas dan ruangan tersebut pun meledak. Para kanibal yang berada di ruangan tersebut pun mati dan menyisakan satu orang pemimpinnya yang berhasil masuk ke dalam saluran udara sehingga bisa menghindari ledakan tersebut dan menemukan Sam di dalam saluran tersebut hingga terjadi perkelahian dan keduanya jatuh ke sebuah ruangan dan mereka pun kemudian bertarung. Namun karena ketua kanibal tersebut badannya lebih besar dari Sam, Sam dengan mudah ditaklukkan. Sam yang sudah kewalahan dan terluka kemudian menemukan pisau daging, mengambilnya dan menghantamkan hingga melukai kaki pemimpin kanibal tersebut. Dan kita lihat bagaimana Sam berubah dari sosok pendiam menjadi sosok yang sangat brutal dan tak terkendali. Sam menghajar wajah ketua kanibal tersebut dengan sebuah besi, brutal dan membabi buta. Tidak cukup sampai di situ, Sam yang tahu bahwa musuhnya tersebut belum mati kemudian mengambil pisau besar dan menghantamkan ke mulutnya hingga terbelah dan wajahnya terpotong. Sam berhasil keluar dari bunker dan ditunggu oleh Kai bersama penghuni bunker yang masih tersisa dan tentu saja dalam keadaan selamat. Mereka kemudian berjalan meninggalkan bunker dan menuju ke lokasi di mana ada tanah dan matahari. Film pun selesai.
Oke, saya rasa cukup sekian dulu review-reviewannya. Sebelum close the door video ini, jangan lupa di subscribe. Saya Bridge yang bukan pemimpin, undur diri dan goodbye.